Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dari kelas 2023B. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang teori psikologi sastra, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra. Ini dia penjelasannya. Teori sosiologi sastra adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pada hubungan antara karya sastra dengan masyarakat dan konkret sosial di mana karya tersebut diciptakan dan diterima. Teori ini beranggapan bahwa sastra tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat. Berikut ada beberapa aspek yang penting dalam teori sosiologi sastra. Yang pertama adalah pengaruh sosial pada karya sastra. Teori ini menekankan bahwa karya sastra tidak diciptakan dalam vakum tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik di mana penulisnya berada. Ini bisa mencangkup faktor seperti norma sosial, struktur kelas, dan peristiwa sejarah. Yang kedua ada pengaruh sastra pada masyarakat. Sebaliknya, teori ini juga berpendapat bahwa sastra dapat memengaruhi masyarakat. Karya sastra dapat membentuk pandangan dan sikap masyarakat, memengaruhi norma dan nilai-nilai sosial, bahkan memicu perubahan sosial. Yang ketiga, ada peran penulis dan pembaca. Dalam teori sosiologi sastra, penulis dan pembaca dilihat dalam bagian masyarakat. Penulis menciptakan karya sastra berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka tentang masyarakat. Sementara pembaca menerima dan menafsirkan karya sastra dalam konteks pengalaman dan pemahaman sosial mereka sendiri. Yang keempat, ada analisis sosial sastra. Dalam menganalisis karya sastra, teori sosiologi sastra melihat bagaimana elemen-elemen sosial muncul dalam karya tersebut dan bagaimana karya tersebut mencerminkan atau mengkritik masyarakat. Ini bisa melibatkan analisis karakter, plot, tema, dan teknik sastra lainnya dalam konteks sosial. Teori sosiologi sastra memiliki sejarah yang panjang dan beragam dan telah berkembang seiring dengan perkembangan sosiologi dan studi sastra itu sendiri. Pada awal teori sosiologi sastra muncul dari penulisan kritikus sastra yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi karya sastra. Misalnya, penulis seperti Charles Dickens dan Émile Zola sering menggunakan karya sastra mereka untuk mengkritik kondisi sosial dan ekonomi pada zamannya. Namun, teori sosiologi sastra benar-benar mulai berkembang sebagai disiplin akademis pada abad ke-20. Seiring dengan munculnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, pada saat ini kritikus dan teoretikus sastra mulai menerapkan teori dan metodologi sosiologi untuk menganalisis karya sastra. Sejak itu, teori sosiologi sastra telah berkembang dan meluas dan mencangkup berbagai pendekatan dan teori sosiologis. Misalnya, beberapa kritikus mungkin menganalisis bagaimana karya sastra mencerminkan struktur kelas dan konflik kelas, sementara yang lain mungkin berfokus pada bagaimana karya sastra mempertanyakan dan memengaruhi norma dan nilai sosial. Setelah kita mengetahui apa itu teori sosiologi sastra, sekarang saya akan menerapkan teori sosiologi sastra menggunakan karya sastra novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie menggunakan teori sosiologi sastra. Yang pertama ada sosiologi penulis. Terelie sebagai penulis menggambarkan kehidupan jalanan dan panti asuhan dari perspektif seorang anak yatim piatu. Terelie menggunakan pengalamannya sebagai penulis untuk menggambarkan realitas kehidupan di jalanan dan di panti asuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh anak-anak seperti Ray. Yang kedua ada sosiologi karya sastra It's Live. Novel ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk kehidupan di panti asuhan, kehidupan jalanan, dan dunia perjudian melalui perjalanan hidup Ray. Novel ini menunjukkan bagaimana struktur sosial dan lingkungan dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Misalnya, bagaimana Ray berubah dari seorang anak
panti asuhan menjadi pejudi, kemudian menjadi pengamen, dan akhirnya menjadi seorang mandor yang sukses. Yang ketiga ada sosiologi pembaca. Novel ini dapat memengaruhi pembaca dengan berbagai cara. Misalnya, bisa membangkitkan empati pembaca terhadap anak-anak yatim piatu dan anak jalanan. Selain itu, novel ini juga bisa membuat pembaca merenung tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan, seperti yang direnungkan oleh Ray. Jadi, dengan menggunakan teori sosiologi sastra, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mencerminkan dan memengaruhi konteks sosial dan budaya di mana novel ini diciptakan dan diterima. Baiklah, sekian saja video penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.